Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku Mama Dia. Apa kabar? Semoga Mam di sana dalam keadaan baik ya. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, tetap semangat dan selalu bersyukur ya. Dan yang lagi sakit semoga diberi kesabaran dan semoga segera diangkat penyakitnya. Amin. Seperti biasa ya, aku share kegiatan harianku. Semoga Mam di rumah gak bosen ya. Dan aku juga mau sharing atau cerita sedikit tentang tanda keuangan kita tidak sehat, juga solusinya. Dan video ini aku awali dengan kegiatan pagi hari ya Mam. Aku menyapu halaman. Oh iya, untuk yang baru saja menemukan channelku, aku ucapin selamat datang ya. Selamat bergabung. Kenalkan, nama aku Mama Dia, asal Jombang, Jawa Timur. Dan yang berkenan mohon di subscribe ya, agar channelku lebih berkembang dan aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan yang sudah subscribe atau komen atau yang hanya menonton saja, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan Mam semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut, aku mau buat pisang goreng ya Mam, buat cemilan bapak mertua aku. Beliau mau buatkan taman kering buat aku. Sembari menyimak videonya agar Mam di sana nggak bosen, aku mau sharing sedikit ya Mam, tanda keuangan kita tidak sehat. Kadang kita nggak merasa hidup yang kita jalani keluar jalur keuangan dari kemampuan yang kita miliki. Dan tanda-tandanya adalah, yang pertama adalah kita merasa kurang terus dengan penghasilan yang kita miliki. Lalu dari rasa kurang tersebut timbul mengeluh dan stres. Akhirnya kita suka marah-marah, gak bisa berpikir dengan bijak. Yang ada kehidupan kita gak pernah ada bahagianya. Mengeluh, bersedih dan membandingkan hidup yang kita miliki dengan orang lain. Tentu saja kita tidak mau kondisi tersebut berlarut-larut. Yang kedua, uang kita habis sebelum akhir bulan atau sebelum terima gaji lagi. Ada nggak yang merasa kok baru setengah jalan bulan ini uangnya udah habis? Kalau udah kondisi seperti ini, sebaiknya kita bikin analisa atau evaluasi keuangan ya. Karena kalau kondisi ini diterusin terus-menerus, yang ada keuangan kita over budget atau minus dan tak akan pernah sehat. Setelah bikin kopi, lanjut aku menggoreng pisangnya ya Mam. Jangan salfok sama wajan legendarisku ya Mam. Dan tanda keuangan kita tidak sehat yang ketiga adalah punya banyak cicilan setiap bulannya. Sebenarnya utang ini nggak dilarang, tapi idealnya hutang itu 30% dari penghasilan yang kita miliki. Kalau lebih dari itu kita udah bingung mau atur keuangannya bagaimana. Karena seperti kita tahu, kebutuhan hidup bukan hanya tentang hutang atau cicilan, melainkan banyak sekali pos budget rumah tangga yang harus dialokasikan anggarannya. Dan tanda keuangan kita tidak sehat yang keempat adalah kita tidak bisa membayar tagihan dengan tepat waktu. Meskipun masih diberi jangka waktu pembayaran, alangkah baiknya kalau kita membayar tepat waktu supaya tidak ada denda. Lanjut, aku goreng tempe menjes ya Mam. Oh iya, Mam di rumah lagi ngapain nih? Nonton videoku? Jam berapa nonton videoku? Boleh komen di kolom komentar ya. Semoga videoku bisa menghibur dan semoga bisa bermanfaat dan bisa menemani aktivitas Mam di sana. Kembali ke pembahasan tadi ya Mam, dan ini solusinya. Yang pertama, mulai bikin dana darurat. Ini penting banget ya Mam, bahwa dana darurat adalah suatu nominal uang kita tabung minimal 6 kali dari penghasilan kita.
Kalau aku caranya menyisihkan sebagian uang dari jatah belanja untuk ditabung. Dan dana ini bisa kita pakai pada hal yang sifatnya darurat, sehingga tidak usah pusing-pusing cari dana di luar sana. Insya Allah dana darurat kita sendiri udah cukup. Ini bapak mertua aku sama Pak Su ya, Mam. Pak Su bisa bantu hanya pagi hari aja sebelum berangkat kerja. Dan solusi yang kedua adalah hindari hutang yang tidak perlu. Ini setelah Pak Su udah berangkat kerja, Mam, ganti aku yang bantuin bapak. Kembali ke pembahasan tadi ya, Mam, hindari hutang yang tidak perlu. Bukan kita melarang hutang sepenuhnya, tapi alangkah baiknya hindari hutang-hutang yang tidak perlu. Misalnya hutang untuk membeli sesuatu yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Karena hutang sebenarnya akan memakan pos budget kita lebih banyak, sehingga menjadi sempit dalam kita mengelola keuangan yang sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi harus dipotong untuk membayar utang, dan akhirnya kebutuhan pokok kita tidak terpenuhi. Akhirnya kita pusing sendiri, ujung-ujungnya kita menggali lubang lagi atau mencari utang lagi. Langkah ketiga yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki keuangan yang tidak sehat adalah buat analisa keuangan yang kita miliki dengan cara mencatat setiap pemasukan juga pengeluaran. Tapi jangan cuma mencatat ya, tapi kita juga harus evaluasi apakah pengeluaran yang kita miliki ini sudah seimbang dengan penghasilan yang kita punya. Kalau bisa ada beberapa pos budget tertentu yang harus dihemat supaya keuangan kita tetap cukup dan tidak over budget. Itu aja ya, Mam, yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata dalam penyampaian atau ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih, sampai jumpa di video aku berikutnya.